Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman atau parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Ada 5 jenis kuman Plasmodium yang menyebabkan malaria, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Gejala malaria tergantung pada jenis kumannya dan imunitas orang penderitanya. Misalnya pada kuman Plasmodium falciparum, demam dapat terjadi terus-menerus, sedangkan yang disebabkan oleh Plasmodium vivax, demam dapat terjadi timbul hilang dengan selang waktu 2 hari. Selanjutnya jika dilihat dari imunitas, penderita yang berasal dari wilayah non-endemis atau imunnya belum terbentuk terhadap malaria, maka sering dijumpai gejala klasik, demam mulai dari stadium dingin atau menggigil, diikuti demam tinggi, kemudian berkeringat banyak. Sedangkan pada daerah endemis di mana kasus malaria sering terjadi di wilayah tersebut, gejala yang timbul selain gejala klasik yaitu nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, dan nyeri otot. Diagnosis pasti malaria atau penentuan apakah ini kasus malaria atau bukan harus dilakukan dengan pemeriksaan sediaan darah secara mikroskopis atau uji diagnostik cepat, rapid diagnostic test atau RDT. Malaria ini berbahaya dan mengancam. Jika dibiarkan tidak cepat ditangani, maka dapat menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Selain itu, malaria dapat menyebabkan anemia atau kurangnya sel darah merah yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia, dan pada wanita hamil dapat menyebabkan keguguran atau berat bayi rendah pada saat lahir. Artinya malaria mengancam kita, mengancam generasi kita ke depan, membuat kualitas pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat menurun, kurang produktif, bahkan berimbas pada kemajuan daerah. Kasus malaria di Sangihe dari bulan Januari sampai 2022 mengalami peningkatan yang serius, yaitu 62 kasus. Kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara dan sebaran kasus rata-rata di wilayah selatan Pulau Sangihe. MBS kepanjangan dari Mass Blood Survey atau survei tes darah secara massal. Salah satu program penanggulangan malaria. Dalam kegiatan tersebut, tim MBS Dinkesta Sangihe melakukan pemeriksaan cepat atau rapid diagnostic test dengan cara mengambil darah pada ujung jari, selanjutnya ditempatkan pada RDT dan hasilnya keluar setelah 15 menit. Kemudian jika ditemukan hasil RDP positif atau masyarakat yang bergejala, maka dilakukan uji mikroskopis dengan metode pewarnaan. Selain pemeriksaan malaria, tim juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait malaria dan pencegahannya, melakukan survei di tempat-tempat perkembangan biakan vektor nyamuk, dan melakukan pemberian abate. Serangkaian dengan itu nantinya akan dilakukan pembagian kelambu pada masyarakat dengan risiko tinggi tertular malaria. Harapan dengan dilakukannya MBS tersebut, malaria cepat terdeteksi dan dilakukan pengobatan dan pencegahan secara berkesinambungan sampai malaria hilang dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sela-sela kegiatan MBS, tim juga melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Bapak Kepala Desa atau Pulau, ya. Kondisi penduduk di Desa Sampakang ini, jumlah jiwa dan pekerjaan 304 jiwa. Pekerjaan yang paling banyak petani atau perkebunan. Untuk perkembangan kasus malaria sendiri, seperti apa yang Bapak ketahui di Desa Sampakang? Kalau menurut saya sebenarnya sudah agak kurang. Agak kurang? Iya, karena baru mau dilihat kan penyebabnya nyamuk kan. Iya. Sudah hampir tidak kelihatan ini nyamuk. Beda dengan dulu, masih kita sampai di kampung ini kisaran tahun 1999, apalagi kalau sore, iya, banyak sekali nyamuk di atas kepala itu berterbangan. Tapi sekarang boleh kita lihat hampir tidak ada nyamuk. Hampir tidak ada nyamuk di tempat-tempat begini. Wilayah Kepulauan Sangihe selain terdiri dari pulau-pulau kecil, terdapat juga daerah-daerah pedalaman yang dikelilingi pegunungan hutan tropis. Hal tersebut menjadi kesukaan bagi nyamuk pembawa kuman malaria, sehingga tidak mengherankan jika kasus malaria timbul di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kebanyakan kan sudah mengalami toh. Iya. Tapi di Mabira saya puji Tuhan lah, sebelum ini saya belum pernah mendengar kalau yang mana mendengar penyakit malaria.
Tapi saya harap sebelum kami mendapatkan atau mengalami penyakit ini dia, supaya pemerintah dapat menanggulangi penyakit ini dia. Untuk itu bidang persiapan perlu mengawasi dan melakukan penanggulangan penyakit malaria secepat mungkin agar malaria tidak menjadi endemis atau menetap di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Wilayah pedalaman seperti di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, tempat pelaksanaan MPS tersebut cukup sulit diakses oleh fasilitas kesehatan. Dalam melakukan MBS, tim harus menginap selama 3 hari dengan perjalanan mobil kurang lebih 3 jam dari kota Tahuna. Jalan yang rusak, rumah penduduk di pegunungan yang terpisah-pisah di antara hutan atau perkebunan menjadi tantangan yang memerlukan upaya keras dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan malaria. Tim MBS Dinkes Desa Sangihe mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara dan pemerintah Desa Sampakang yang sudah mendukung dan memfasilitasi kegiatan MBS ini. Secara khusus tim berterima kasih kepada Opolau atau Kepala Desa Sampakang yang sudah memberikan rumahnya untuk kami tempati bahkan menyiapkan konsumsi bagi tim selama berada di Desa Sampakang. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala budi baik Kepala Desa dan seluruh masyarakat Desa Sampakang. Harapan kita bersama, Kabupaten Kepulauan Sangihe terbebas dari malaria dan kualitas hidup masyarakatnya meningkat, sehingga Kabupaten Kepulauan Sangihe muncul generasi-generasi hebat, produktif, dan berprestasi. Sekian dan terima kasih, serta nantikan kami di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Boleh. Semua selesai. Agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita. Dari kami anak rantau. Oh, David